Satu kata buat Valentine. Selalu berjuang. Ada kasih sayang. Anugerah. Keindahan. Rasa cinta. Romantis. Kebahagiaan. Kesetiaan. Harapan. Kenangan. Kasih. Happy. Pilih. Coklat. Hadiah. Jokonya. Kebersamaan. Kejutan. Kamu. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Aduh, aku harap kabarnya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu ya. Setelah sekian purnama, sekian tahun kita tidak bertemu, akhirnya sekarang kita berjumpa lagi di acara yang dibuat khusus untuk anak-anak muda ya. Sekarang walaupun namanya sama sih ya Bun ya, namanya sama tetap cemilan, tapi sekarang sudah lintas generasi ceritanya. Bukan hanya gen milenial aja ya, tapi sudah lintas generasi, so berbagai generasi boleh nonton, boleh ngikutin pokoknya acara cemilan. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol ya, namanya juga cerita gitu kan. Cemilan, cerita milik anak muda. Seperti biasa, setiap cemilan tuh nggak mungkin kan aku sendirian gitu ya, mau cerita sama siapa gitu kan. Jadi pasti kita mendatangkan narasumber-narasumber yang kece-kece banget, dan ya untuk menemani aku di sini untuk kita cerita-cerita bareng. So, aku mau memperkenalkan narasumber pertama of the day. Di sebelah, kalau di kamera kanan apa kiri Kak? Kiri, ya di sebelah kiri saya yang paling cantik sedunia. Halo. Ya kenalin Kak, nama aku Lea, panggil aja Lea. Itu aja Kak. Terus apa lagi? Panggilannya Lea. Iya Lea. Oh ya, Lea kesibukannya apa nih? Sibuk banget sih. Sama ya. Ya menyibukkan diri, aku sibuk banget di area-area dan era-era perguruan. Jadi aku jadi guru PAUD. PAUD. Iya, lebih tepatnya kelompok bermain sih Kak. Oh Ya. gitu. Ya jadi bermain aja terus nggak kerja. Gitu. Nemenin main. Iya, nemenin main. Oh guru PAUD. Iya. Guru PAUD di mana nih kalau boleh tahu? Di Laboratorium Henrietta Kids. Oh, oke, baiklah, waduh. Di Gang 2. Di Gang 2 Songgakerto. Iya. Baiklah. Aduh, terima kasih ya Lea sudah menyempatkan Iya. waktu di tengah kesibukannya yang katanya sibuk banget tadi itu untuk nongkrong di sini barengan sama aku ya. Thank you. Oke. Dan seperti biasa, tidak mungkin kita berdua aja ya kan. Jadi sudah ada sekarang di sebelah kanan aku yang ganteng parah juga. Yang ganteng banget. Hai. Halo Kak Inen, halo semuanya. Kenalin, nama aku Daniel Ardiansyah. Oh, Daniel. Iya. Udah kenal. Oh iya. Kalau nggak kenal kan dong ini undang ya. Oke, Daniel panggilannya apa? Panggilannya? Il. Enggak dong. Jadi, Thomas. hey, Panggilannya Daniel. Kak. Daniel aja. Oh iya. Kesibukannya apa Dan? Kesibukannya kalau sekarang lagi sibuk banget. Semua pada sibuk kalian. Pada sibuk sih. Emang sibuk ngapain? Lagi susun proposal Kak Inen. Susun proposal skripsi ya? Iya sih. Waduh. Kirain proposal anggaran. Waduh. Nggak ada ya. Proposal skripsi, aduh para pejuang skripsi ini. Aduh, tetap semangat terus ya. Terima kasih. Thank you banget udah mau join barengan sama aku di sini. Dan ya seperti biasa kalau misalnya melihat baju-baju saya of the day dan juga bajunya Lea ya. Bajunya Daniel. Saya berduka ya. Aduh, ya nggak apa-apa ya. Kalau lihat kan ini agak pink-pink ya, walaupun mungkin Valentine sudah lewat ya. Valentine sudah lewat, tapi kita masih pengen bahas gitu ya, karena di kalangan anak-anak muda gitu ya masih ada yang juga merayakan, tapi ada juga yang milih kayak ngapain sih, nggak ada yang jomblo ini gitu, kayak aku ya. Kayak aku kemarin di tanggal 14 gitu itu ya nggak kemana-mana gitu ya. Kalau kalian kalian kemarin tanggal 14 ngapain atau dapat apa gitu nggak? Hah? Ya kemana? Kemana-mana
hatiku sendiri. Iya, buat yang nggak tahu ya, jadi mereka dua ini udah taken ceritanya ya, yang Oh belum my cuma God. saya aja ya, tapi nggak curhat, nggak curhat. Jadi kemarin dapat apa gitu, dikirimin apa gitu nggak, Lea tuh Dan? Dapat kasih sayang. Wow, dari siapa? Dikasih apa gitu nggak ada. Ya dikasih lah kak. Nantilah kita spill. Baiklah. Nah, kalau Daniel ada kasih apa gitu nggak? Kalau saya puji Tuhan Nggak kasih apa-apa. dapat hikmah. Enggak dong. Ya maksudnya dapat sesuatu dong. Oh, dapat sesuatu. Iya, dari orang yang Terkasih. terkasih. Baik. Atau kamu nggak ngasih apa gitu kan cowok? Saya Hmm. apa yang saya berikan nggak perlu diketahui. Oh. Wah, baiklah kalau Budiman. Budidat ya. Nah, kita kan mau ngomongin Valentine nih ya, Valentine's Day, hari kasih sayang gitu. Karena kalau masuk bulan Februari itu udah yang kayak oke, buru-buru langsung mempersiapkan untuk Valentine gitu. Kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman kalau di luar negeri itu benar-benar Valentine itu tuh jadi satu momen yang kayak penting banget gitu dan harus dirayakan kalau untuk para couples di sana gitu. Nah, ngomongin Valentine, kita pengen tahu dong sejarah Valentine itu kayak gimana. Sebenarnya kalau kita ngomong Valentine, sobat, sebenarnya kalau kita ngomongin Valentine ya itu tuh sejarahnya di setiap negara tuh beda-beda gitu ya. Cuman kalau yang pertama kali itu ada satu saint ya, atau apa bilangnya, santo kah? Pendeta nggak sih itu kan? Iya, pendeta lah bisa dibilang ya. Jadi si pendeta namanya Valentine. Dia itu waktu itu disuruh lah sama kaisar, sama raja di sana itu pokoknya nggak boleh ada yang menikah gitu ya, nggak boleh ada yang menikah karena mau ikut perang gitu, diikutkan perang. Nah terus habis itu tapi si pendeta ini tuh kayak tetap nikahin anak-anak muda, nikahin laki-laki dan perempuan di sana gitu kan, sampai akhirnya si kaisarnya tahu terus dia marah, akhirnya dimasukkanlah si Valentine ini ke penjara gitu. Nah di penjara dia itu falling in love, jatuh cinta sama anaknya sipir ya? Iya. Sipir ya? Penjara. Iya. Sipir tuh bukan makanan. Wah, Cipir. Cipir. itu apa? Nanti kita jelasin. Maaf. Aduh, oke, Iklan. iklan ya. Oke, next. Jadi si pendeta Valentine ini dia jatuh cinta lah sama anaknya sipir penjara gitu kan. Terus habis itu mereka surat-suratan dan di akhir suratnya tuh si pendeta ini tulis lah from your Valentine. Hey. Nah sejak saat itulah gitu kan, jadi istilah Valentine namanya dia ini dipakai lah untuk kalau misalnya kayak mau kirim surat cinta, bahkan kalau sampai sekarang tuh kalau misalnya mau kasih apa gitu tuh yang kayak Happy Valentine's Day. Dan ya itulah salah satu sejarahnya hari Valentine gitu. Nah ngomongin Valentine ya, untuk para narasumber menurut kalian apa sih arti Valentine atau ya arti kasih sayang cinta menurut kalian? Dari Daniel dulu. Dari saya nih. Iya. Waduh. Kenapa hayal? Gak apa-apa dong. Nggak apa-apa kan? Oke. Menurut Daniel apa tuh? Kasih sayang ya. Menurutku, Hmm. menurut saya kasih sayang itu sebuah kebutuhan sih. Oh. Kebutuhan semua orang ya. Oh, oke. Karena mau orangnya seseram apapun, sekuat segagah apapun, dia tetap butuh kasih sayang. Jadi kasih sayang itu kan ekspresi kan, Iya. ekspresi kita untuk menyampaikan empati, simpati kita terhadap seseorang. Ya. Oke. Dari kecil pasti kan orang kalau kurang kasih sayang kan mengalami perubahan yang berbeda. Kan? Jadi ya bagi saya kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Nice. Iya benar sih. Basic itulah bisa dibilang. Kalau Lea, menurut Lea apa? Pengertian kasih sayang tadi udah dijelaskan ya, kebutuhan ya sih memang dibutuhkan. Tapi saya lebih ke bagaimana cara melakukan kasih sayang itu lewat pengorbanan dan juga memberi. Oh, Memberi. oke. Jadi nggak bisa kita ngomong aku sayang tapi kalau kita nggak Iya. berkorban. Iya. Langsung ke perspektif Kristen enggak usah. Kan dulu. Iya. Iya. Semua orang tuh pengen nggak sih disayangin? Pengen lah, apalagi yang punya pacar. Tapi tenang yang jomblo. Iya. Banyak kok yang mencintaimu juga, Iya. yang menyayangi Gak usah juga. jauh-jauh. Aku jomblo, gak usah Iya. jauh-jauh aku. Jadi jangan ngerasa diri sendiri gitu ya kan, nggak disayangin. Ada banyak orang yang Tuhan utus, Tuhan kasih di sekitar kita untuk sayang juga ke kita gitu.
ya. Jadi yang dibilang sama Lea sama Daniel nggak salah dan emang benar ya, semua orang mau dia sekuat apapun ya, sesangar apapun penampilannya, tapi dia tetap butuh kasih sayang gitu ya. Dan kalau Lea bilang tadi bahwa nggak bisa kita ngomong kita sayang sama orang kalau kita nggak memberi gitu, kita nggak berkorban gitu. Berkorban atau memberi itu nggak melulu gift ya, nggak melulu kasih kado gitu ya. Ya waktu, ya tenaga, effort kalau bahasa sekarang gitu kan. Iya betul sekali. Nah anyway, menurut kalian kemarin gitu ya, sebelum kita lanjut kan namanya cemilan ya, rada seret nggak sih kita ini ya kan agak mana terang banget lagi nih kan lighting kita ya, lighting kita terang banget. So tolong kru kami gak mau Martabak nggak ada martabak. Nggak ada. Langsung dicemil gitu. Ya, minumnya haus. Yes. Sabar. Ini minumnya apa? Angin. Minum angin. Aduh. Banyak banget nih krunya, beda-beda ya. Aduh. Ini pink nggak sih Pak? Agak banyakin dikit boleh nggak? Nggak bisa. 2 gelas boleh nggak? 2 gelas. Oh ya. Oke. Nggak apa udah. Yes. Nah, oke, sudah ada di sini, nanti boleh sambil ya, sambil dinikmati, sambil kita ngobrol. Nah, kemarin ngerayain Valentine nggak? Di rumah aja. Di rumah aja. Daniel skripsi ya? Di rumah juga? Di asrama? Di asrama. Tapi nggak yang kayak kemana, bikin acara apa gitu nggak ada? Enggak sih, paling cuma ketemu ngobrol ngasih sesuatu. Oh my god. LDR ya. Oke, menurut kalian ini kan banyak juga gitu yang bilang katanya oh Valentine itu bukan budaya kita katanya kalau di Indonesia ya gitu. Menurut kalian boleh nggak sih kita nih anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen gitu ya, boleh nggak sih kita ngerayain Valentine? Lea. Oh ya, boleh sih Kak, sangat boleh asal ada ininya untuk ngerayain. Ini yang paling penting ya. Itu apa? Oh, kira Dan ada ini dan ada orang yang bersama-sama ngerayain. Atau ngerayain sendiri juga boleh tentunya. Boleh. Tapi yang pertama harus sesuai dengan nilai-nilai Kristiani ya, kita sebagai orang Kristen. Yang kedua kita harus juga tahu bahwa Valentine itu nggak sekedar tahu hari kasih sayang, tapi makna di dalamnya itu kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, yaitu kasih Allah sendiri yang bisa kita salurkan di orang-orang di sekitar kita. Gitu, boleh-boleh aja. Yang ketiga, kesempatan untuk berbagi sih menurut saya Kak. Oh iya. Berbagi materi kalau punya, Lagi. berbagi coklat kalau ada uang untuk beli. Iya bener ya, bunga, bener. Perhiasan gitu, jam dinding. Oke, berarti boleh lah ya. Boleh, Oke, sangat kalau boleh. menurut Daniel boleh nggak? Kalau menurut saya ngerayain Valentine sah-sah aja sih. Sah-sah Bukan aja. soal boleh nggak boleh kalau saya. Jadi? Tapi kayak tadi kan Kailan udah jelasin sejarah kan. Ada istilah namanya jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wow, jas Kalau- merah. iya. Siap. Kalau untuk memperingati perjuangan dari Saint Valentine ini kan kayak saat itu kan hak laki-laki itu kan diambil kan, tidak boleh menikah, nggak boleh ini. Tapi perjuangan dari Saint Valentine itu kan kayak akhirnya berimpact lah bagi dunia. Menurut saya kalau untuk memperingati oke, nggak apa-apa juga gitu loh. Karena ya sama kayak Tuhan bilang ke bangsa Israel jangan melupakan sejarah. Kalau perlu ucapkan itu berulang-ulang supaya kamu ingat bahwa Tuhan pernah menolong. Dan Tuhan bisa pakai siapa aja. Kalau untuk itu sih boleh menurut saya. Oke. Jadi ya sebenarnya sah-sah aja sih, boleh-boleh aja sih gitu ya. Tapi benar tadi yang si Lea sempat bilang bahwa harus dalam nilai-nilai ya koridor firman Tuhan gitu. Ya jangan kayak los gas gitu ya. Ya langsung aku sayang kamu kita. Maksudnya bersama. Masa bareng. Masa bareng. Ya oke. Nah oke. Dalam koridor firman Tuhan ada nggak sih tokoh dalam Alkitab yang istilahnya couple goals gitu buat kalian? Dari
Daniel. Dari Daniel. Bisa bilang Iya bisa. Dari Daniel. couple goals ya. Kalau couple goals menurut firman Tuhan yang saya suka tuh Di Alkitab di Alkitab ya. Abraham Wih, Abraham dan Sarai. Sarai ya? Sarai. Sebelum Sarah ya. iya. Jadi apa ya, kehidupan dalam sebuah hubungan itu kan nggak selalu mulus kan. Maksudnya mereka pasti ada kesalahan-kesalahan, kayak Sarai memberikan budaknya gitu kan, tidak sabar. Tapi pada akhirnya mereka bertahan sampai akhir gitu. Bahkan Abraham pengen dikuburkan di sisinya Sarah gitu. Kayak apa namanya, cerita apa? Yang Romeo Juliet. Oh iya Romeo Juliet. You die I die Iya, gitu. itu, Oke, pokoknya gitu baiklah. lah. Pokoknya oke. dia pengen sampai mati tuh di samping istrinya gitu. Oh, iya benar. So sweet. Itu menurutku the next level. Oke, couple goals. Kalau menurut Leo, Ulang pertanyaan. couple goals Apa? menurut Leo. Di Alkitab. Oh, di Alkitab ya. Ya saya mau nyebutin satu nama tapi yang punya nama ini jangan kesinggung ya. Oh iya benar. Yakub. Oh Yakub. Yakub sama Rahel. Sarah Ya, beda. Yakub Yakub sama sama Rahel. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita punya cinta disuruh ngorbanin waktu kita yang bertahun-tahun. 7 tahun sudah disuruh sama ayahnya Rahel itu Laban. Kalau nggak salah ayahnya Laban lah ya. Laban. Benar. 7 tahun. Terus gitu setelah 7 tahun dia ditipu ternyata sama ayahnya Rahel ini. Dia harus nikahin dulu kakaknya yang namanya Lea. Bukan Lea lainnya. Lea yang di Alkitab ya. Lewat gitu. Oke, Iya gitu. Dan dia mau gitu loh. Ya ampun ya apa Saking saya cintanya. 7 tahun suruh nunggu lagi 7 tahun. Jadi cinta tuh butuh pengorbanan gak sih? Pengorbanan benar. Effort best. Effort banget Iya, gitu ya kan. benar. Itu sih butuh perjuangan, effort tadi ya kan, kesetiaan dan juga komitmen. Komitmen. Untuk sama dia aja, jangan sama yang lain. Benar. No. Jangan sama Benar-benar ya. Jadi itu tadi couple goals menurut kalian Iya. di Alkitab. Ya, Udin. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Ya, saya nyontek dulu nih ya. Nggak boleh nyontek tapi ya kalau lagi ujian ya. Di Dan sekolah ya. nggak boleh nyontek juga ya. Nah, sekarang kan tadi itu couple goals menurut kalian di Alkitab. Boleh sama jawabannya, boleh enggak. Tapi menurut kalian siapa tokoh atau kisah cinta di Alkitab yang menginspirasi kalian? Menginspirasi kalian maksudnya bukan aku bilang jangan Tuhan Yesus ya, itu kayak itu udah level Itu jawaban dari segala pertanyaan. iya gitu. Nah menurut kalian siapa? Kisah siapa yang menginspirasi kalian? Daniel. Daniel ada istrinya. Enggak. Bukan. Nah, siapa kalau Daniel? Kalau saya beda sama yang tadi. Hmm. Kalau tadi kan couple goals. Kalau menginspirasi buat saya tuh Hosea. Hosea. Iya. Ini. Oh ya. Oh ya. Beda. Abang saya Kak. Emang ya? Iya. Oh lucu. Abangnya namanya Hosea. Iya. Adik ada? Adik enggak ada. Aku ada. Iya, jadi nanya. Iya. Oke, next. Hosea kenapa? Hosea karena Hosea nggak ada kasih sayang di dunia ini yang seperti Hosea sih menurut saya. Oh iya. Iya, maksudnya yang sampai se ekstrim itulah. Mhm. Karena kasih sayangnya dia sama Tuhan sehingga dia bisa menyayangi istrinya. Oh, Itu iya. kalau bukan karena dia sayang sama Tuhan dia nggak akan bisa. Gitu. Itu menurut saya nggak masuk akal tapi ada gitu. Meskipun di maksudnya kehidupan modern ada beberapa tokoh lah. Boleh saya sebutin? Boleh. Kayak contoh almarhum pendeta Raditya Ulon tau. Oh iya, Iya, iya. iya. Itu kan istrinya agak nakal juga dulunya gitu. Tapi dia tetap bertahan dan bahkan mendoakan sampai akhirnya istrinya bertobat. Iya. Menurut saya itu the next level. Iya, benar. Mungkin boleh nggak sih diingetin sama teman-teman yang nonton cari kisahnya Hosea? Maksudnya kan kayak apa iya. emangnya gitu? Iya, jadi Hosea ini kan menikahi seorang wanita tunawisma ya. Oh, Tunasusila, lu tunawisma nggak punya rumah. Iya. Tunasusila, benar. Thank you. Tunasusila, makasih Mas Reno. Tunasusila ya. Nah, itu sebenarnya bukan tanpa tujuan karena Tuhan ingin dari hubungan mereka menunjukkan bahwa ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia gitu. Oh, iya. Jadi meskipun
Gomer ini kehidupannya menjadi seorang pelacur, tetapi Hosea tetap setia, tetap Iya. sampai punya anak. Oh, oke. Kalau ya. Sambil loh ini by the way. Diam sekali aja sekali. Ngomongin mana Makasih. ya? Balikan lagi. Udah ini dulu. Oke, Lea. Siapa couple yang menginspirasi? Iya. Kalau tadi tokoh Alkitab, sekarang kita ke keluarga Kristen. Keluarga Kristen ditentang. Masih ada nggak sih? Oke, next. Ya, orang tua. Orang tua adalah sosok yang menginspirasi. Kebayang nggak sih kalau kita nggak ada orang tua, apakah kita terlahir ke bumi ini? Dari batu apa dari mana Iya, lahirnya? Gitu ya kan? Orang tua itu, khususnya orang tuaku yang aku bisa lihat ya, berjuang, berkorban, sampai jadi anaknya kayak gini, anaknya sekarang ini, itu proses yang panjang kayak gitu ya kan. Mungkin Kak Iren sama Daniel juga ngerasain ya kan. Mungkin di antara kita juga yang mungkin orang tuanya juga sempat dipanggil harus berjuang sendiri, tapi ingat bahwa kita terlahir dari siapa. Itulah yang membawa kita untuk punya karakter-karakter yang baik, untuk kita juga bisa mengasihi orang lain begitu. Dari orang tua, dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Begitu Kak. Oh, oke. Kalau dari Alkitab sama, tetap si Yakub sama Rahel. Kalau yang dari Alkitab sih itu Yusuf sama Maria sih Kak. Oh, Tuhan, ibu orang tuanya tuh. Iya. Oke. Iya, mereka emang luar biasa sih. Iya, semua yang luar biasa yang di Alkitab. Ya, aduh nanti aku dipikirnya gimana ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin sambil ya by the way. Oke. Ada yang jatuh. Oh ya, nggak diliatin aja cemilan kok. Nah, menurut kalian apa makna cinta, makna kasih sayang menurut perspektif Kristen, dan gimana sih itu relevan sama perayaan Valentine? Siapa duluan? Lea deh. Sweet. Sweet. Oh batu gunting kan. Ya, Lea duluan. Apa Kak ulangi? Makna cinta menurut perspektif Kristen dan relevansinya. Wow, skripsi parah nih. Relevansinya sama perayaan Valentine. Oh ya, makna cinta ya Kak ya. Ada 3 sih yang aku udah ingat. Yang pertama itu cinta itu di Kristenan ya. Itu adalah menyangkut tentang kasih agape, kasih yang tak bersyarat ya. Jadi kalau kita cinta ke orang lain bukan karena kamu udah buat sesuatu untuk aku, tapi karena kasih yang Tuhan kasih ke aku tuh juga aku bisa salurin ke orang-orang di sekitarku. Terus yang kedua itu ada di Yohanes 15 ayat 13 tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Dibilangnya di dalamnya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Itu tuh dek banget gitu loh, nggak bersyarat kan, pengorbanan kan yang dilakukan. Kita mengasihi udah berkorban apa sih emangnya sama sekitar kita, tapi Tuhan yang turun ke bumi, yang rela jadi manusia dan menebus kita ketika kita masih jadi musuh gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mengasihi musuh kita? Berat ya kan? Terus kayak gitu. Yang ketiga, kasih itu menurut pandangan Kristen kalau bisa nggak berubah. Kasih ini bicara bukan hanya cinta yang baru ecek-ecek kayak aku cinta monyet ke kamu, tapi bicara tentang cinta yang udah benar-benar disatuin di dalam pernikahan kayak gitu. Itu bukan menuntut kita harus nikah dulu baru kita bisa mengasihi ya, tapi perubahan itu kalau di dalam Kristen ya, kalau udah disatuin nggak bisa gitu, nggak bisa diubah lagi kayak gitu. Nah, gitu aja. Oh, thank you. Kalau Daniel? Kalau saya makna cinta ya. Ya pastinya pertama kan cinta yang Tuhan Yesus berikan itu udah pasti yang utama. Nah, firman Tuhan pusat Injil kan itu ya. Tapi kalau dirangkum dalam Alkitab, kasih itu cuma 2, cinta itu cuma 2, itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu yang utama. Makanya kenapa enggak? Ketawa Dan, jangan ketawa. Oh Iya, terus. iya, jadi kenapa mengasihi Tuhan duluan? Karena ya memang harus bisa mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama itu pasti ada syarat.
batas. Oh iya benar. Ya, karena kalau mengasihi Tuhan itu kita harus tanpa syarat. Kita nggak bisa, Tuhan saya mau mengasihi Tuhan tapi saya nggak bisa tinggalin ini, itu kan nggak bisa. Benar. Nah, dengan begitu kita maka bisa mengasihi, sama seperti yang Hosea lakukan. Dengan dia mengasihi Tuhan, maka dia tidak punya alasan untuk tidak mengasihi Gomer gitu. Nah itu yang hukum terutama kasih lah. Oh iya benar. Meskipun dalam bentuk kasih kepada sesama kan banyak bentuknya. Kayak di Amsal kan ada mengasihi mengasihi saudara, terus kayak mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, kan banyak jenisnya. Banyak. Tapi yang utama dua itu. Oke, nice. Oke. Ini sebentar ya, kita coba cek dulu ini. Nah, gimana menurut kalian kita menggunakan momen Valentine gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin kasih sayang ya, sebenarnya bukan hanya di Valentine aja gitu kan. Kalau katanya orang-orang ya harus tiap hari lah kita mengasihi ya kan? Betul. Harus tiap hari, benar. Nah, pertanyaannya menurut kalian gimana kita bisa menggunakan momen Valentine atau iya, mau bilang tiap hari ya, istilahnya ini kan memang istilahnya perayaan kasih sayang lah kalau kita ngomong Valentine gitu kan. Tapi gimana kita bisa menggunakan momen itu atau misalnya atau dalam tiap-tiap hari lah untuk kita mengekspresikan ya atau ya kita menunjukkan kasih kita, sayang kita kepada sesama kita. Menurut kalian gimana gitu? Dari siapa nih Kak? Daniel. Ya dari saya ya. Gimana kita menggunakan momen Valentine? Ya. Untuk bisa nunjukin kasih kita sama Ya, yang masih dalam koridornya Oh, firman Tuhan. ya. Tadi sempat disebut Kaholnya, salah satunya menggunakan momen berbagi lah ya. Meskipun berbagi itu kan nggak harus selalu tentang uang, nggak harus selalu tentang barang gitu kan. Ya, pasti mulai hari dengan berdoa sih, Tuhan bagaimana saya hari ini bisa menjadi berkat dan mengasihi sesama. Karena mengasihi itu nggak mudah ya. Yes. Nggak semudah kita kayak saya mengasihi saudara. Iya benar-benar. Bahkan meskipun kita ngelihat orang yang kita udah nggak suka dikit kan kita langsung males. Benar. Ya, jadi intinya mengasihi pada saat Valentine ya dimulai dengan doa. Dengan setelah berdoa kita diberikan hikmat, maka kita melakukan. Berdoa aja nggak cukup. Iya. Cuma kita berdoa tapi kita nggak lakukan. Yes. Maka berdoa dan melakukan. Iya. Kalau menurut lo ya? Di sesama ya Kak ya? Di mana aja? Di sama. Kalau menurut aku ya, yang pertama kita tuh harus terhubung dulu sama yang di atas supaya di sesama juga terhubung. Jangan sampai kekat kayak gitu. Iya. Kita bangun persekutuan yang baik sama Tuhannya dulu, baru sama sesama. Khususnya misalnya yang punya pacar nih, ya ajaklah ya berdoa kan, hari kasih sayang kan. Ya. Ingat flashback ke belakang gitu kan, apa yang Tuhan sudah perbuat atas hubungan kita. Misalnya Tuhan sudah tolong kita, mungkin kita pernah ngalamin selisih paham gitu, tapi di sini kita mau refleksi kebaikan-kebaikan Tuhan, doa-doa yang sudah Tuhan jawab. Mungkin kita berdoa ya, aku misalnya jomblo nih aku ya Kak ya, aku punya kerinduan Tuhan kasih aku satu bunga, tapi sejatinya Tuhan itu ingin kasih kita satu kebun bunga gitu. Jadi kita harus nunggu janjinya Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan kasih pasangan yang mungkin sepadan. Saat ini mungkin kita kayak aku mau bersekutu sama siapa ya, katanya hari kasih sayang ini sama pacar, tapi belum Tuhan kasih pacar. Nah jawaban Tuhan itu indah pada waktunya gitu. Suatu saat kamu akan juga sama-sama bersekutu, tapi ingat kalau udah dikasih pacar, persekutuan itu jangan dilupakan. Iya. Iya. Gitu, benar. Bersekutu. Yes, that's right. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang kita mau obrolin ya. Masih banyak yang mungkin juga mau di-sharingkan sama Lea sama Daniel ya. Tapi karena duration ya, jadi aku langsung ke pertanyaan terakhir aja nggak apa-apa ya? Iya boleh. Atau ada jawaban yang sudah disiapkan? Nggak apa-apa. Jawaban tentang Belum ditanya, maksudnya kan ada yang katanya ada kok aku disiapin jawabannya gitu kan. Oh gitu. Ada sih. Nah, tapi ini sudah mau berakhir. Iya. Cepat sekali. Bikin 2 sesi pun. Hey, acara part 2, part 1, part 2 ya luar biasa. Iya, oke. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalnya rame gitu kan banyak yang nonton kita bikin part 2 ya. Oke. Serius ini.
Iya itu katanya PIC-nya. Oke, langsung kita di pertanyaan terakhir ya. Gimana sih cara kalian ya menanggapi perasaan cinta di usia muda gitu? Karena kan kalau cinta waktu muda itu rasanya yang menggebu-gebu gitu menurut pandangan Kristen. Terus apa yang perlu diingat untuk menjaga nilai-nilai Kristen? Ya bukan nilai-nilai Kristen sih, nilai-nilai firman Tuhan ya dalam hubungan satu hubungan. Iya, entah itu sama pacar, hubungan sama saudara, sama teman gitu ya. Iya ya benar, maksudnya kan kita hubungan kan nggak melulu pacar kan, gitu. Tapi gimana supaya apa yang perlu diingat gitu ya, dan dalam menjaga nilai-nilai Kristen dalam menjalin hubungan, sama cara kita menanggapi cinta itu sendiri di usia muda. Ya, satu poin, jaga kekudusan. Kalau kita jaga kekudusan, kita tahu yang kudus, yang di atas itu yang akan memenuhi kita dengan banyak sekali kasih, sehingga kasih itu kita bisa bagikan. Benar. Jaga kekudusan. Terus jaga kekudusan misalnya gimana? Ya jaga kalau belum waktunya ya jangan. Iya kan Kak, ditahan dulu. Ada saat indah yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita menuai hal-hal yang baik itu. Tapi suatu saat, jangan saat ini kayak gitu. Terus komitmen sih, kalau udah sama satu orang, mungkin kita banyak kriteria ya, standar itu ya, enggak ya, standarisasi gitu kan ya, banyak banget. Tapi buat dulu dirimu bernilai gitu loh. Nanti kamu akan dapat yang penuh dengan nilai. Yes, benar. Jaga kudusan. Yes. Kamu? Saya. Tadi pertanyaannya ini ya, sesuai dengan nilai-nilai ya. Bagaimana menanggapi perasaan cinta itu di usia muda? Terus apa yang perlu diingat supaya bisa tetap menjaga nilai-nilai firman Tuhan dalam hubungan? Saya teringat satu pesannya Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 2 ayat 22. Jauhilah nafsu anak muda, tetapi lakukanlah kasih dengan bla 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 gitu ya. Mohon maaf saya kurang hafal ya. Pokoknya intinya gitu. Karena intinya ada di awal. Jauhilah nafsu nafsu orang muda. anak muda. Karena ya di Kidung pun bilang cinta itu seperti busur di tangan panah. Busur panah di tangan gitu ya, prajurit ya. Jadi kayak tajam gitu loh. Apalagi usia yang masih muda, itu tuh benar-benar kayak usia yang rentan terhadap perbedaan antara cinta dan nafsu gitu. Oh iya benar. Ya, tipis sekali perbedaannya. Karena seringkali iblis mencari celah di situ. Oleh karena itu ya, kalaupun kita sudah gagal, ya bukan berarti kita akhirnya terjebak di situ. Kita masih bisa jadikan perubahan lah dalam hidup kita. Masih menjauhi nafsu anak muda, karena nafsu anak muda berbahaya kalau tidak dijauhi. Bener. Ya. Oke, ini sebenarnya intermezzo aja sih sebenarnya. Iya. Menurut kalian nafsu itu salah nggak? Enggak sih Kak, itu Nggak diciptain salah, Tuhan kan? juga kok. Iya, benar. Nafsu, iya. Keinginan yang kuat sih menurut aku. Iya kan, nafsu itu kan. Yang salah waktu dan tempatnya. Yang waktu itu waktu udah nikah. Kalau udah nikah. Tadi aku pikir mau ngomongin ini cinta kuat seperti maut gitu. Cinta setuju. Iya, kan memang sekuat itu, dan gimana kita kayak tadi Lea bilang juga, aduh ini pas banget ya. Saling bersinergi. Harus menjaga kekudusan gitu, sobat SKS. Itu ya teman-teman. Ya, aduh nih keseringan siaran gitu itu kan, jadi ngomongin sobat SKS. Nah, tapi terima kasih banyak ya untuk Lea dan juga Daniel sudah mau nemenin aku di sini. Kita ngomongin Valentine gitu ya, ngomongin apa sih cinta itu gitu ya. Tapi pada dasarnya kita tuh standar cinta kita ya, kalau misalnya aku secara pribadi, aku punya tipe-tipe gitu ya. Apa salah punya tipe? Nggak salah juga gitu. Kalau misalnya itu kita doakan gitu ya. Tapi standarnya itu adalah kalau ya kita mungkin punya couple goal sendiri gitu ya, teman-teman juga mungkin punya di Alkitab gitu. Tapi standarnya itu ya Tuhan Yesus sih gitu. Dan aku pikir di momen Valentine ini nggak perlu kita harus punya pacar kok untuk ngerayain gitu ya. Untuk diri sendiri aja, yang beliin coklat buat diri sendiri nggak apa-apa. Kayak aku kemarin beli coklat sendiri. Banyak diskon Mandiri gitu. Self reward ya. Iya, self reward gitu. Dan yang paling penting mari kita memaknai Valentine ataupun juga hari-hari kita tuh memaknai gimana sih kita kita yang sudah merasakan cintanya Tuhan Yesus gitu ya, dengan dia mati di kayu salib untuk kita. Mari kita bagikan itu buat orang-orang di sekitar kita, untuk kita ya 1 Korintus 13 lah kalau misalnya teman-teman tahu gitu kan.
tentang kasih gitu. Nah itu sudah standar kasih itu begitu. Kalau misalnya kita nggak usah kita expect orang lain lah, untuk kita sendiri kita sudahkah seperti itu gitu. Dan ya mari kita nyatakan kasih kita buat orang-orang di sekitar kita, dan tapi yang paling penting untuk Tuhan Yesus dulu. Oke? Baik, aduh terima kasih banyak ya untuk Lea dan Daniel sudah. Paham. Singkat saja. Oke, dari Lea dulu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, carilah Tuhannya, maka kamu akan mendapat semua yang diciptakannya. Oh iya, benar. Betul. Carilah Tuhan, Carilah penciptanya, maka kamu akan dapatkan ciptaannya. Oke, ulang. Yang mana? Kata-kata hari ini, carilah Tuhannya, maka kamu akan dapatkan ciptaannya. Cakep. Piu. Ups, di spill deh. Oke, next Daniel. Kata-kata hari ini dan. Aduh, belum ini nggak di briefing lagi. Iya, nggak apa-apa, udah singkat saja. Aduh, Belum. ini kata-kata ini. Bahasa Inggris boleh? Boleh banget. Bahasa kalbu. Kata-kata hari ini ya. Bahasa Inggris deh. Iya. Ke sana. Iya, yang Oh, itu iya. tuh nah. Enggak dong. Sarangnya yo. Love is not about feelings. Love is about a sacrifice. A sacrifice. Oh, oke. Pengorbanan. Yes. Woo! Aku juga dong boleh ya, walaupun nggak disuruh tapi nggak apa-apa ya. Aku kata-kata hari ini singkat aja. Ini renungan aku waktu tanggal 14. Gitu ya, kita ngomongin 1 Korintus 13 kasih. Di bahasa Indonesianya itu kasih tidak berkesudahan gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu love never fails gitu. Kalau fails ya berarti bukan love ya, makin Oke lah teman-teman, terima kasih banyak nih buat kamu yang udah ngikutin cemilan dari awal tadi sampai akhirnya, dan stay tune ya, pokoknya tetap pantengin di PPI TV ya guys ya. Kita bakal ketemu lagi kapan Kak? Next bulan di episode selanjutnya ya, Oke deh kalau begitu. Jadi kita sudah di penghujung acara gitu ya. Seperti biasa kita akan tutup dengan doa. Bolehkah minta Daniel untuk berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman anak-anak muda yang juga lagi nonton. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Sampai waktu yang baik kami boleh bicarakan tentang Valentine, hari kasih sayang. Biarlah melalui acara ini kami boleh menyadari bahwa kasih sayang yang terutama ialah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong berkati untuk kami, baik yang membawa acara juga dan juga sebagai penonton juga Tuhan tolong agar semuanya bisa merasakan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke deh teman-teman, pantengin terus PPI TV ya, karena sudah ada banyak banget acara-acara yang seru-seru banget juga di PPI TV menemani aktivitas kamu pokoknya ya. Oke deh, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak dan God bless you all. Dadah.